ASN memang butuh publikasi atau ASN memang butuh buat publish jurnal ya, sepenting apa gitu. Iya. Ternyata benar. Tadi betul, kita masih punya kelangkaan terkait dengan soal publikasi. Setiap tahapan dari peningkatan jabatan itu Betul. tentunya ada syarat-syarat yang memang harus dilengkapi ya. Betul. Salah satunya memang harus publish jurnal juga. Harusnya kualitas pelayanan publik itu harus berbasis riset. Kebijakan publik gitu ya. Betul. Apalagi didekatkan dengan AI, Betul. tentu ini kan akan memperkaya Indonesia ya Pak ya. Maksudnya. Halo Sobat Potsai. Baik, selamat datang di Potsai hari ini, di episode kelima kita. Kalau kemarin kita sudah bertemu dengan Prof. Andri Dayarana, beliau dosen muda juga peneliti muda dari Choyong University. Sekarang kita ketemu dengan Dr. Zulkifli Golonggom. Selamat datang Pak Dokter. Terima kasih undangannya Mbak Putri. Nah, beliau ini adalah ASN di Dinas Sosial Sulawesi Utara dan juga beliau menempuh pendidikan S3 di Unpad ya. Siap, betul. Di Prodi Administrasi Publik ya. Jadi memang beliau ini sudah lama berkecimpungan di ASN ya Pak ya, terutama di bagian kebijakan publik ya Pak ya. Nah, mungkin sesi Potsai hari ini kita bawa lebih santai aja ya Pak ya. Tapi tentunya akan lebih mendalam nih, karena ngebahasnya tentang negara. Ngeri. Iya nggak tuh Pak? Iya, jadi gini Pak, saya tuh seringkali, saya sebagai pengelola jurnal, seringkali tuh pengen tahu gitu, kira-kira ASN atau aparatur sipil negara itu sebenarnya wajib gak sih Pak untuk publish artikel atau apa urgensi mereka untuk publish gitu? Karena jujur dikit gitu artikel yang berasal dari ASN. Nah ini sebenarnya suatu brainstorming ya Pak ya. Betul. Karena memang urgensinya apa? Saya pengen tahu gitu. Kenapa autor dari ASN itu sedikit, atau sebenarnya kita tuh belum merambah ke sana, atau memang pengetahuan dari ASN sendiri terkait publikasi ini masih sangat awam gitu. Betul. Gimana tuh Pak? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi sebetulnya kan memang dunia aparatur sipil negara itu kan ada dua ya jenis aparatur sipil negara, P3K sama PNS. Oke, baik. Nah, di dalam ketentuan misalnya di Undang-Undang ASN, kemudian di peraturan pemerintah, sampai bahkan misalnya untuk ASN ataupun PNS di daerah pengaturannya misalnya di peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengembangan kompetensi ASN bagi pemerintah pusat, di instansi pusat maupun di daerah itu memang secara spesifik ada pengaturan bagaimana kemudian di dalam pengelolaan SDM, tata kelola SDM-nya perlu untuk ada penguatan. Iya, jadi peningkatan skill dan kompetensi itu kan mesti harus, apalagi menuju negara atau daerah agar semakin bisa adaptif dengan perkembangan. Salah satunya adalah peningkatan SDM, ASN atau PNS itu sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan, apakah itu seorang ASN punya kewajiban atau keharusan untuk mempublikasi aktivitas-aktivitas selama dia bekerja sesuai dengan tugas fungsinya itu bisa dilakukan. Nah, sebetulnya memang itu ada. Jadi di di PNS itu ada namanya jabatan fungsional, ada jabatan struktural. Nah, terutama pada jabatan fungsional itu secara spesifik mereka misalnya yang katakanlah mereka perencana ahli pertama, mereka adalah seorang analis kebijakan pertama. Untuk mereka naik ke jenjang fungsional yang lebih tinggi, misalnya analis kebijakan muda, perencana muda, itu memang ada kewajiban.
Oke, 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 oke. pemenuhan angka kredit meskipun memang ini masih berproses ya. Masih Ketentuan berproses. pengaturan itu dikoordinasikan oleh Menpan. Nah, tapi Oke, kita oke. di daerah sudah memang itu wajib untuk dikumpulkan, itu wajib untuk diinventarisir menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika mengajukan secara administratif untuk kenaikan jabatan fungsionalnya itu harus dipenuhi. Selain misalnya soal peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan. Jadi bisa dia tambah S1 kalau sudah tambah S2 kalau dia sudah S1 atau S2 mau tambah lagi tingkat pendidikannya S3 dan seterusnya. Kemudian bisa juga melalui jalur pelatihan. Nah, jadi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagaimana kemudian seorang PNS salah satunya selain misalnya mereka punya membuat katakanlah sama seperti fungsional guru. Dari 4A ke 4B itu mereka dalam pengurusan kenaikan pangkatnya itu kumnya salah satunya adalah membuat makalah. Jadi membuat satu penelitian terkait dengan aktivitas mengajar mereka yang itu tentu dijadikan dasar untuk bagaimana kemudian perpindahan jabatan atau golongan pangkat itu mesti harus melewati proses itu, dan saya kira juga sama di dalam jabatan fungsional seorang PNS gitu Oke, oke. kira-kira. Ya. Oh, jadi memang setiap tahapan daripada Ya, peningkatan jabatan itu betul. tentunya ada syarat-syarat yang Iya, memang harus dilengkapi ya. Salah satunya betul. memang harus publish jurnal juga gitu, Iya, publish betul, artikel gitu. betul. Terus selain publish artikel gitu ya, ada nggak kayak kompetensi lain yang memang harus dikuasai oleh ASN gitu. Misalkan kan Iya, tadi di back kita nih kita sudah bahas tentang ASN tuh ada pelatihan juga, training. betul, Nah, itu betul. training semacam apa, Pak? Apakah bisa dikaitkan dengan training terkait dengan publish artikel gitu atau Bisa. training terkait cara menulis artikel gitu? Ya. Itu apakah bisa dikaitkan dengan hal seperti itu dalam hal training? Bisa. Jadi di dalam proses peningkatan kompetensi melalui selain pendidikan kan pelatihan. Mm-mm. Nah, pelatihan ini bisa dilakukan melalui pelatihan secara klasikal maupun non klasikal. Nah, pelatihan klasikal kan biasanya adalah misalnya bimbingan teknis Oh, untuk BIMTEK ya. kebutuhan ya. Mm. Karena kan intinya PNS atau ASN ini kan sebagai pelayan publik, menjadi aparatur pelayan publik yang harus memahami tugas fungsi yang melekat pada jabatannya. Maka tentu mesti harus ada kompetensi yang dia kuasai. Nah, melalui misalnya pengembangannya adalah pelatihan. Nah, pelatihannya di dalamnya saya katakanlah bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis itu katakanlah tadi sebagaimana contoh seorang guru yang akan naik pangkat tadi, dia harus memenuhi kompetensi untuk naik ke 4B misalnya. Nah, menaik ke 4B ini karena harus dia punya publikasi atau penyusunan makalah hasil riset penelitian kelas yang itu tentu biar dia memiliki dasar-dasar penyusunan makalah atau hasil risetnya di dalam kelas itu, maka diperlukan yang namanya bimbingan teknis. Oh, Nah, iya, iya, itu iya. boleh saja diselenggarakan oleh pihak sekolah, oleh satuan pendidikan atau mungkin dari dinas pendidikan atau bahkan dari Pemdanya atau dari instansi yang menaungi si guru tersebut untuk bisa mendapatkan pengetahuan teknis penyusunan. Oke, Nah, oke, itu oke. didapatkan melalui bimbingan teknis. Nah, sama juga dengan jabatan-jabatan fungsional yang lain yang tentu itu harus dipersyaratkan agar mereka bisa memahami misalnya kita di daerah itu saya sempat ikuti misalnya di DKI Jakarta itu punya, kalau zaman di gubernur sebelumnya itu ada namanya Dewan Riset Daerah. Di Pemprov Jawa Barat misalnya ada Dewan Riset Daerah. Selain misalnya ada Litbang, ada Bapeda atau ada Baperida, Badan Perencanaan Riset Daerah, itu ada kewajiban bagi setiap para perencana atau mereka yang menjadi periset
di dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah agar dia tepat sasaran, katakanlah terkait soal bansos, terkait soal bantuan untuk masyarakat, agar dia tepat sasaran berdasarkan misalnya data dari pemerintah, maka perlu ada riset. Nah, tentu mereka melakukan riset, mereka melakukan penelitian, bagaimana tekniknya. Nah, butuh yang namanya bimbingan teknis. Nah, artinya di situ ketika mereka sudah dapatkan hasil, itu mungkin sifatnya internal, tidak dipublikasikan, maka dijadikan hasil riset itu sebagai patokan kebijakan, sebagai pedoman kebijakan dari satu kepala daerah atau pengambil kebijakan untuk menentukan arah terkait dengan tugas pemerintah untuk melayani masyarakatnya seperti apa. Oh gitu, oke. Siap. I see. Oh jadi yang ASN tadi selain dari bidang publikasi juga bisa di pelatihannya itu ya. Betul. Tapi memang Pak, publikasi ASN itu memang masih sangat jarang diketahui. Betul. Awam banget. Iya nggak? Di sini mungkin teman-teman nih masih sangat awam kan, ASN memang butuh publikasi atau ASN memang butuh buat publish jurnal ya, sepenting apa gitu. Ternyata benar, ASN itu sangat membutuhkan publish jurnal untuk kenaikan jabatan fungsionalnya ya Pak ya. Betul. Tentunya ini akan membedakan hak dan kewajibannya nanti kalau misalkan sudah naik ya Pak ya. Nah terus pertanyaan lanjutannya, kalau ASN mau publish jurnal gitu atau publish artikel, itu kan apakah bisa basic daripada risetnya itu tidak terkait dengan job desk dia? Misalkan ASN ini mau join collaboration dengan dosen lain atau peneliti di institusi gitu. Apakah bisa seperti itu Pak kira-kira? Apakah seperti itu akan diakui kumnya atau ada kum apa enggak Pak? Saya nggak tahu tuh Pak. Apakah ASN juga ada kum? Mungkin gimana menurut? ASN ada kum. Jadi kum ya? Akumulasi yang dijadikan sebagai standar, misalnya pemenuhan angka kredit bagi seorang akademisi atau dosen. Nah, sama sebetulnya dengan mereka yang latar belakang seorang tenaga pengajar tadi. Seorang guru yang itu menjadi kewenangan dari Pemda. Dosen kan tentu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, agar mereka ini bisa naik kumnya, itu kan ada syarat yang harus dipenuhi tadi, soal bagaimana kemudian mereka bisa untuk membuat makalah, ada hasil penelitian kelas yang kemudian dijadikan sebagai standar. Sama juga pada jabatan fungsional yang lain, yang tadi ditanya, apakah bisa tidak ada kolaborasi dengan pihak lain. Nah, memang di instansi pemerintah yang kita kenal adalah publikasi-publikasi yang sifatnya internal. Jadi kalau misalnya kita coba searching, katakanlah di websitenya BKN atau websitenya LAN, itu pasti ada semacam policy paper atau semacam kertas kebijakan yang dilahirkan dari hasil riset yang berbasis evidence, data-data yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan riset, dan itu akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan atau misalnya jurnal yang dikelola. Nah, itu tentu kan butuh yang namanya, bisa saja kalau mungkin dia di awal dalam pengembangan jurnal bisa saja diasistensi oleh mereka yang punya latar belakang pengembang jurnal atau misalnya majalah yang memang itu dikelola secara profesional. Nah, tentu itu berkaitan sekali lagi dengan instansinya yang akan mengembangkan arah kebijakannya, ini harus dipublikasi. Nah, saya kira itu ada. Tetapi memang tadi betul, kita masih punya kelangkaan terkait dengan soal publikasi itu, karena memang jujur di daerah pengembangan itu belum terlalu berkembang. Ya tentu karena memang kita misalnya berharap di pemerintah provinsi, kabupaten, kota didorong agar ASN salah satunya adalah meningkatkan kompetensinya, meningkatkan sistem pelayanan publiknya yang lebih mumpuni. Ya harusnya mereka punya kapasitas diri, mereka punya kapasitas intelektual, mereka punya kapasitas skill, keterampilan, mereka punya kapasitas teknis ya terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki. Nah, jadi saya kira itu yang perlu untuk didorong. Salah satunya adalah bagaimana kemudian, karena biasanya
Kalau ASN katakanlah dia menambah studi S2, studi S3, Mm-mm. itu kan sudah ada di lingkungan akademik. Kalau dia Hmm. benar-benar menggeluti studinya, apalagi mereka yang studinya karena tugas belajar, maka potensial dia untuk menjadi seorang periset, menjadi seorang peneliti juga itu akan dimungkinkan dan dia bisa berkolaborasi, dan itu Oh ketika dia gitu. balik ke tugas fungsinya Heeh. maka akan bisa dimanfaatkan sebagai cara kalau dia dalam jabatan fungsional untuk menaikkan kumnya atau menaikkan Menaikkan angka kumnya. kreditnya ya. Itu yang Oh, oke sementara oke. kita tunggu proses penataannya terutama untuk para ASN di daerah. Oh iya iya. Iya. Betul. Berarti kalau terkait tadi joint collaboration Iya, dengan institusi lain tuh iya. berarti dipersilakan ya Ya, itu dan artinya diakui ya. sifatnya institusi ya. Jadi itu sifatnya institusi antara misalnya antara Pemda Kabupaten A sama katakanlah ID ID Saipa. yang sekarang yang dikelola ini, itu boleh saja dimungkinkan, dan saya kira ketika proses asistensi dari teman-teman jurnal katakanlah Mbak Putri dan semua yang terlibat di dalam ini bisa untuk meningkatkan publikasi hasil riset, hasil penelitian itu bisa saja dimungkinkan ketika ini didorong. Oh iya Dan iya. saya kira ini kesempatan yang bagus, podcast Iya, ini betul. membuka ruang bagi kita semua. Iya. Saya termasuk orang yang bersyukur karena Wah, justru bisa ada di ini, diundang oleh Mbak Putri, bisa berbagi seperti ini, setidaknya dengan pengetahuan sederhana saya menginformasikan kepada teman-teman ASN. Mungkin kalau ini ditonton oleh teman-teman ASN, PNS Indonesia, boleh saja kita koreksi. Kalau dikoreksi ya, nanti iya mungkin bisa silakan. aja karena mungkin ditayang di YouTube ya. Tapi Iya, intinya adalah harusnya kualitas pelayanan publik itu harus berbasis riset. Kualitas pelayanan terhadap masyarakat agar lebih tepat sasaran, apakah itu dia berbentuk bantuan, kalau misalnya dia berbentuk pelayanan, itu juga harus berbasis riset. setuju Kak. Makanya kenapa kemudian misalnya di Pemda itu ada sistem pelayanan satu pintu, Mm-mm. ada mal pelayanan publik. Nah, Mm-mm. itu semua didirikan, dibangun, salah satunya adalah untuk mendorong pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat. Iya betul. Kebutuhan kita dengan penggunaan AI, Iya iya. penggunaan teknologi informasi yang lebih yang lebih modern, itu juga akan bisa mendorong percepatan pelayanan. Harusnya misalnya Betul. mungkin 1 hari 2 hari pelayanan orang bisa dapatkan katakanlah Dalam surat 1 jam. rekomendasi Mm-mm, mm-mm. soal untuk membangun usaha dan sebagainya, hanya bisa dilayani 5-10 menit. Mm-mm, Nah, benar. itu karena apa? Karena sudah ada hasil riset, sudah Iya, ada pengalaman, experience dari instansi pemerintah yang mengelola pelayanan publik. Nah, ini betul. didorong dan itu perlu ada peningkatan kompetensi Iya betul betul. pengambil kebijakannya, ASN, PNS-nya sendiri, termasuk institusi secara Iya. garis besarnya. Saya Seperti setuju itu. dengan Iya, statement Bapak. Jadi siap. memang riset Iya, kalau misalkan dibasickan dengan apa ya kebijakan publik gitu ya, betul. apalagi didekatkan dengan AI, tentu ini Betul. kan akan memperkaya Setuju, Indonesia ya Pak ya. Maksudnya setuju. dalam hal Iya, tentunya pelayanan yang prima gitu ya, betul. dan juga kepuasan Betul. daripada masyarakat Indonesia Betul. gitu. Jadi memang saya setuju dengan statement Bapak, riset itu sebagai apa tadi ya? Topang ya? Iya, Topangan jadi kita, pedoman kita jadi untuk pegangan untuk pengambilan keputusan kebijakan ya selanjutnya gitu. dalam hal pelayanan publik. Berarti selama ini hasil-hasil dalam hal pelayanan publik itu udah berbasis riset kah Pak? Atau Betul. menurut Bapak ini kayak masih berapa persen? Ya mungkin Mbak Putri boleh searching, bisa di googling Mm-mm. Pemda, kalau itu adalah kategorinya adalah pemerintah daerah yang memiliki kan biasanya Kemendagri itu menyelenggarakan atau misalnya Komisi Informasi pusat itu menyiarkan yang namanya Pemda yang paling cepat informasi publiknya atau pelayanan publiknya. Nah, itu kan dilombakan, itu dikompetisikan. Oh ada Sehingga ya? Pemda berlomba-lomba membangun. Jadi misalnya kenapa sekarang dari sejak sebelumnya Menpan mendorong agar ada mal pelayanan publik di setiap daerah. Jadi semua perizinan, rekomendasi yang ada di setiap instansi dikumpulkan di satu tempat. Jadi tidak perlu lagi. Jadi misalnya kalau misalnya mengurus usaha perikanan,
harus ke dinas perikanan, kemudian ke dinas satu pintu misalnya. Ini kan masih terbagi ininya tugas. Nah, kalau bisa disatukan dalam hal pelayanan publik dua dinas ini, Iya, maka itu mempercepat. lebih simpel. Nah, Iya, mempercepat. lebih simpel proses Ya, birokrasinya. didapat dari mana hasil informasi ini? Didapat dari best praktik Pemda praktik lain, Pemda lain. didapat dari hasil riset dan hasil penelitian kebutuhan masyarakat yang paling utama itu apa? Pelayanan cepat. Nah, itu tuh yang perlu didorong saya kira di Iya, setiap betul. Pemda dan Iya. bahkan kalau misalnya itu semakin bisa didorong, maka ASN itu justru malah akan semakin giat begitu, semakin berkompetensi untuk melayani warganya, untuk melayani masyarakatnya. Kalau boleh tahu nih Iya. Pak ya, kalau boleh tahu aja. Siap, boleh. ASN itu kira-kira ada nggak kayak sejenis dana perbantuan untuk publikasi gitu, Iya, betul. atau semacam dukungan dari pemerintah untuk Betul. publish jurnal gitu, ada nggak sih Pak? Betul. Maksudnya dengan adanya perbantuan seperti itu kan artinya seorang ASN Ya. akan lebih semangat lagi gitu, akan Iya. lebih gencar lagi untuk melakukan riset dan lain. Soalnya saya pernah dengar ada yang namanya hibah penelitian gitu Betul, ya. betul, betul. Apakah ASN juga termasuk ke dalam hal tersebut? Ya, ASN dalam lingkup institusi ya, institusi Oh, Pemda institusi atau ya. unit kerjanya. Oke. Memang kan kita tahu semua, misalnya mereka yang sekarang dari LIPI yang berubah sekarang menjadi BRIN itu kan teman-teman ASN yang juga peneliti, perencana, bahkan mereka yang punya latar belakang panjang terkait dengan dunia riset dan penelitian. Nah, itu kan hibah dari pemerintah ataupun dari pemerintah daerah ketika dikerjasamakan dengan BRIN misalnya itu bisa saja terbangun. Nah, tetapi kalau untuk kita di daerah itu memang masih sangat terbatas. Nah, makanya kenapa penting juga dalam forum ini menjadi juga bagian dari aspirasi kami para ASN yang sebetulnya punya keinginan besar untuk daerah itu semakin berkembang maju dalam pengambilan keputusan dan kebijakannya. Salah satunya adalah dengan mendorong agar setiap person atau individu ASN yang memiliki potensi, kompetensi di dalam di dalam percepatan pelayanan publik tadi juga difasilitasi oleh pemerintah. Jadi biasanya kan umum begini ya, misalnya seorang ASN sementara mau studi S2, S3 karena kapasitasnya tugas belajar. Itu artinya kan dia meninggalkan tugas fungsinya. Nah, ada beasiswa ya, bantuan studi dari Pemdanya masing-masing. Kan yang paling bisa dia lakukan ketika dia sudah mau di akhir studi kan pasti harus menyusun jurnal. Dia sudah harus mempublikasikan hasil penelitiannya, apalagi di level S3 begitu. Nah, didorong untuk bisa dibangun atau dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga publikasi seperti lembaga ini yang dikelola oleh Mbak Putri dan kawan-kawan. Jadi ini akan bisa sangat membantu ASN itu untuk semakin bisa berkembang. Jadi tidak hanya semata-mata pemenuhan syarat formal dia untuk selesai jabatan. studi, Selesai studi, naik jabatan, tetapi juga kualifikasinya dapat, kualitas kompetensinya juga dapat, dan itu juga akan sangat membantu Pemda. Mereka yang akan menggunakan tenaga mereka pasca studinya selesai. Iya. Apalagi kan kalau riset tuh dijadikan kebijakan, Betul. nilai manfaatnya, Betul. Masya Allah sekali. Siap, betul. Terus saya mau nanya nih Pak, kira-kira kalau di ASN sendiri itu ada nggak kayak semacam syarat-syarat? Kira-kira jurnal yang boleh publish di ASN itu apa aja gitu? Misalkan kayak jurnal nasional, Sinta berapakah gitu? Betul. Atau jurnal Copernicus Internasional Copernicus juga masuk gitu? Itu ada nggak Pak? Kira-kira di sana? Itu dimungkinkan ya kalau misalnya mereka yang ASN sebagai seorang peneliti, sebagai seorang periset, misalnya di BRIN itu dimungkinkan, itu sudah menjadi kewajiban ya. Sudah kewajiban. Nah, kalau misalnya dalam konteks ASN atau PNS pada pemerintah daerah itu jarang ya. Jarang. Kita temukan.
Nah, maka tentu yang paling bisa dilakukan ketika misalnya pertanyaan soal ada skala kualifikasi jurnal atau publikasinya yang harus dipenuhi oleh seorang ASN. Saya kira mereka yang misalnya berprestasi dalam dunia akademik, seorang ASN itu ketika menempuh studi atau di luar studi misalnya di pelatihan, dan itu ternyata menghasilkan karya yang terbaik, bahkan dunia internasional menggunakan itu, bahkan menjadikan itu sebagai dasar dari satu pengambilan kebijakan secara nasional misalnya, maka di satu negara misalnya, maka itu akan sangat membantu daerah itu sendiri. Maka dia punya talenta ASN yang mumpuni. Nah, tentu ketika misalnya beritanya apakah ada syarat misalnya dia harus kategorinya Sinta kah, mesti 1, 2, 3, atau misalnya Kopernikus tadi yang itu biasanya syarat di pendidikan doktoral ya, 1, 2, 3, 1, Q2, Q3 yang memang betul harus dipenuhi. Saya kira ini harus terfasilitasi di Pemda, meskipun akhirnya inisiatif itu lahir dari setiap ASN yang sementara menempuh studi, kira-kira begitu. Nah, tidak hanya dimintai laporan studi, tetapi hasil risetnya juga harus diminta, karena pasti rata-rata ASN yang utusan daerah mendapatkan tugas belajar dari Pemda itu sangat jarang terdengar hasil riset mereka digunakan oleh Pemdanya. Digunakan oleh pemerintah daerahnya, apalagi mereka yang menjadi pimpinan kepala daerahnya yang itu bisa menentukan arah kebijakan dari satu daerah terkait dengan putra-putri Pemdanya yang sementara atau bahkan sudah selesai menempuh pendidikan di berbagai jenjang. Saya kira seperti itu, Mbak Putri. Kalau dari studi case Bapak sendiri nih, yang kemarin sudah menempuh pendidikan S3 di UNPAD gitu ya Pak ya. Siap. Kan sudah publish jurnal juga pastinya. Betul. Itu gimana Pak penerapan kebijakan dari sisi Bapak sebagai yang sudah melakukan riset tersebut? Memang melakukan itu sudah ya. Jadi kita mengkomunikasikan ke pimpinan, kita menginformasikan ke pimpinan itu sudah. Tetapi memang skala spesifik terkait dengan publikasi itu dan kemanfaatan hasil riset atau hasil penelitian itu perlu terus didiseminasi, disosialisasi di berbagai forum dan jadi misalnya memang tidak secara langsung ya melekat ke saya. Misalnya seorang ASN punya sedikit jabatan struktural misalnya pada dinas sosial. Tetapi karena saya sebelumnya bertugas pada dinas yang menangani kependudukan dan catatan sipil, jadi hasil riset saya adalah terkait dengan itu. Jadi ketika masuk ke ini belum termanfaatkan. Nah, tapi saya kira perlu saya dorong lagi ke pimpinan instansi maupun pimpinan yang lain di Pemda termasuk di kabupaten kota untuk bisa setidaknya memanfaatkan ini, karena perlu ada integrasi hasil penelitian dan arah kebijakan di daerah seperti itu, Mbak Putri. Betul. Betul. Ya. Siap. Ini luar biasa nih. Siap. ASN ini sungguh maksudnya gini Pak. Publikasi terkait ASN ini memang sangat jarang kita ketahui gitu. Yeah. Saya sendiri selaku pengelola jurnal juga ya masih awam gitu ya dengan ini gitu. Dan mungkin dengan adanya podcast ini kita jadi terbuka bersama nih. Betul. Teman-teman semua gitu ya. Terbuka bersama bahwasanya ASN itu juga butuh untuk publish jurnal. Tentunya bukan hanya sekedar buat naik jabatan fungsional gitu ya, tapi buat memberikan manfaat ke masyarakat, memberikan manfaat untuk ke arah kebijakan selanjutnya gitu. Betul. Nah, jadi harapannya teman-teman nanti yang sudah nonton podcast ini nanti bisa
komentar gitu ya di Siap. YouTube ini kira-kira Termasuk mengoreksi ya kalau ada yang mengoreksi, salah atau silakan. menambahkan informasi yang terpenting, Silakan, mungkin nanti- pengalaman di Pemda masing-masing. Iya boleh nanti Siap. drop aja di Ya. komentar. Ya. Terima kasih sekali lagi ke Sama-sama. Pak Dr. Zulkifli Golonggong Siap, atas sama-sama, Mbak kehadirannya. Putri. Suatu kehormatan buat kami. Terima kasih sudah diundang. Jee. Siap. Baik, oke teman-teman, itu dulu podcast episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih.